episode sebelum ini sempat saya singgung tentang seorang Khalifah Umar bin Khattab harus memanggul sendiri gandum yang akan diberikan kepada seorang ibu sebagai bentuk rasa bersalah setelah menelantarkan warganya yang masih dalam kategori miskin, sehingga dia sebenarnya bisa menyuruh orang untuk mengirim gandum, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai penguasa, maka dia memanggul sendiri gandum tersebut. Ini ada ayat yang lain yang bisa kita kaitkan dengan masalah kemiskinan. Sekali lagi ini saya tidak berpretensi untuk menafsirkan, tetapi sekedar membaca satu fenomena yang kita kaitkan dengan kebetulan bukan kebetulan, itu memang sudah disiapkan Tuhan untuk dibaca, yaitu kalau tidak salah surat Hud tentang rezeki ya. Jadi Tuhan itu sudah mencukupi setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi ini. Kalau kemudian ada fenomena kemiskinan, baik itu di skala lokal, nasional maupun internasional, ini mesti dicari penyebabnya. Kenapa? Karena secara teoritis, artinya kalau kita mengacu pada ayat tersebut, tentunya umat manusia itu tidak ada yang kekurangan. Kalau apa yang disediakan oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, itu dibagikan secara benar kepada makhluk yang ada di muka bumi. Ya, kalau kita berbicara pada skala Indonesia nasional, maka apa yang dikabarkan oleh Tuhan melalui ayat tadi ya, tolong dikoreksi kalau saya salah menyebut ayat atau surat, terjemahan operasionalnya dalam bentuk kehidupan bernegara ya di pasal yang oleh para pendahulu diformulasikan dalam pasal 27, pasal 33, pasal 34. Artinya kalau penyelenggara negara atau nahkoda kapal Indonesia itu taat asas, taat untuk mengikuti apa yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa, maka secara teoritis juga tidak akan ada masyarakat miskin, karena pasal 33 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berarti kalau ada 26 juta masyarakat miskin, itu berarti pasal 33 itu belum dilaksanakan secara sebagaimana mestinya. Oke, Pak Muldoko sempat mengungkapkan bahwa kita sudah memasuki pendapatan menengah atas karena
pendapatan per kapita kita 4.580 US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar taruhlah dengan kurs 15.000 itu sekitar 67 juta per tahun. Itu rata-rata. Kalau dibagi 12 kira-kira itu sama dengan UMR yang tertinggi di 3 kota di Indonesia, di Karawang, Bekasi, DKI Jakarta, upah minimum regionalnya. Jadi rata-rata pendapatan per kapita kita itu setara dengan UMR di 3 kota yang saya sebut tadi. Berarti untuk sisanya itu di bawah rata-rata income per kapita. Artinya ini menggambarkan kesenjangan antar golongan pendapatan masyarakat, bahwa 26 juta rakyat miskin berdasarkan data BPS itu pun ada kemungkinan masih lebih besar lagi. Nah, ini indikasi bahwa Tuhan sudah menyediakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalau bahasa para pendiri bangsa dulu, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya ini sebetulnya nyambung, klop. Apa yang disediakan oleh Tuhan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Berarti kalau ada rakyat yang belum makmur, itu hampir bisa dipastikan pasal-pasal yang sering saya sebut tadi tidak dilaksanakan dengan konsekuen, ya. Jadi kalau menggunakan bahasa agama, kemudian siapa yang berdosa? Kalau antar personal, hubungan antar personal, misalnya saya sangat kaya, kemudian ada tetangga saya sangat miskin, maka saya menanggung dosa karena saya membiarkan orang miskin yang ada di sekitar saya. Kalau dalam lingkungan sosial sama, maka ungkapan menarik dari seorang ketua takmir masjid di Jogokaryan, yang masjid yang sangat legendaris, ya robohkan saja menara masjid kalau masih ada orang yang lapar di sekitar masjid. Itu satu ungkapan betapa pentingnya untuk memberantas kemiskinan. Nah, kalau kita alam sudah menyediakan, kemudian kita tinggal melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa, sebenarnya masalah kemiskinan seharusnya sudah diatasi dari dulu, ya. Jadi barangkali ini kalau ini kesalahan siapa, ya kolektif, artinya termasuk saya juga barangkali memberikan sumbangan yang keliru. Kenapa saya baru ngomong sekarang? Tapi daripada tidak sama sekali, maka dalam skala yang sangat terbatas, saya ikut mengkoreksi kesalahan saya yang membiarkan kemiskinan itu terjadi di Indonesia. Kalau kemudian kita sepakat untuk berpendapat bahwa memang
pasal-pasal trilogi pasal yang sering saya sebut itu sebagai jawaban atas kemiskinan yang masih kita hadapi, maka pemerintahan berikutnya sekali lagi saya tidak spesifik menyebut 2024, kalau berikutnya itu ya sampai paling tidak sampai kita merayakan kemerdekaan yang ke-100 tahun Indonesia emas. Mulai jadi tahun 2024 itu sebagai satu pijakan awal saja, kita sebut begitu, untuk betul-betul merealisasikan trilogi pasok ini. Kalau tidak, kita punya semua menanggung dosa struktural, karena Tuhan sudah menyediakan, para pendiri bangsa sudah memberikan teknis pelaksanaan, tetapi kita tidak menjalankan, maka kita akan menanggung dosa. Kalau misalnya ada rakyat miskin yang terpaksa mencuri, itu bukan dosa mereka tapi dosa kita. Salam konstitusi.